Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, tempat berkumpulnya pemilik mobil pemula. Pada video Uda Nazar sebelumnya, Uda Nazar sedikit menjelaskan apa yang harus teman-teman lakukan ketika oli mesin mobil teman-teman itu berkurang. Nah, kali ini Uda Nazar sedikit berbagi kepada teman-teman beberapa hal yang bisa menyebabkan berkurangnya oli mesin pada mobil. Oli mesin merupakan salah satu cairan yang terdapat pada sistem mobil kita dengan fungsi yang sangat penting sekali. Jadi fungsi oli pada mesin salah satunya adalah sebagai pelumasan. Sebagaimana kita ketahui pada video Uda Nazar sebelumnya itu telah menjelaskan beberapa fungsi dari oli. Bayangkan bila oli mesin berkurang ataupun habis sendiri tanpa teman-teman sadari. Tentunya fungsi pelumasan pada mesin akan terganggu dan yang paling parahnya komponen mesin mobil teman-teman bisa hancur lebur. Boom! Tentunya teman-teman tidak ingin terjadi hal tersebut yang pastinya akan membutuhkan biaya yang besar untuk memperbaikinya. Lalu kenapa oli pada mesin mobil dapat berkurang sendiri? Ada beberapa yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama adalah hal pertama yang bisa menyebabkan berkurangnya di oli dalam mesin mobil itu adalah kebocoran sistem oli. Kebocoran pada sistem oli adalah salah satu penyebab umum berkurangnya oli mesin mobil secara signifikan. Penyebab utama kebocoran ini bisa bermacam-macam, mulai dari kerusakan pada seal atau o-ring, retak pada komponen, hingga kegagalan pada sambungan pipa atau selang-selang. Ketika terjadi kebocoran, oli yang seharusnya berada di dalam sistem tertentu akan keluar dan menyebabkan penurunan jumlah oli yang seharusnya berada di mesin. Salah satu area yang sering mengalami kebocoran adalah pada seal ataupun o-ring. Seal ini berfungsi untuk mencegah oli keluar dari komponen yang harus tetap tertutup rapat. Namun, seiring waktu dan penggunaan terus-menerus, seal bisa mengalami keausan atau kerusakan, sehingga oli dapat bocor melalui celah-celah kecil. Retakan pada komponen seperti blok mesin, kepala silinder, ataupun poros engkol juga dapat menyebabkan kebocoran oli tersebut. Retakan ini bisa terjadi karena tegangan yang tinggi, perubahan suhu yang ekstrim, atau keausan akibat pemakaian yang lama. Sambungan pipa atau selang yang longgar atau rusak juga dapat menyebabkan kebocoran oli. Jika sambungan pipa atau selang tidak terpasang dengan benar atau mengalami keausan, oli juga dapat bocor melalui celah tersebut. Dalam hal ini sangat penting untuk secara rutin memeriksa sistem oli untuk mendeteksi kemungkinan kebocoran tersebut. Perhatikan adanya tanda-tanda oli yang berkumpul di bawah kendaraan teman-teman, bau oli yang kuat, atau perubahan level oli yang signifikan saat memeriksa secara berkala. Jika ada kecurigaan kebocoran, segera perbaiki atau ganti komponen yang rusak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan jumlah oli yang ada cukup untuk melumasi mobil teman-teman. Hal kedua yang bisa menyebabkan berkurangnya oli adalah penguapan oli. Penguapan oli merupakan faktor lain yang sering menyebabkan berkurangnya oli mesin mobil. Meskipun pada dasarnya penguapan oli itu adalah proses alami yang terjadi di dalam mesin. Beberapa kondisi dapat mempercepat tingkat penguapan dan mengakibatkan penurunan jumlah oli yang signifikan. Salah satu penyebab utama penguapan oli adalah suhu mesin yang tinggi. Ketika mesin beroperasi dalam suhu yang ekstrim, seperti saat berkendara dalam kondisi panas yang intens atau saat mesin bekerja keras untuk waktu yang lama, suhu tersebut dapat menyebabkan oli menjadi lebih panas dari biasanya. Pada suhu yang tinggi, oli memiliki kemampuan penguapan yang lebih tinggi dan sebagian kecil oli akan menguap menjadi uap oli. Selain itu, kondisi mesin yang tidak optimal atau kerusakan pada sistem pendingin juga dapat berkontribusi pada tingkat penguapan oli yang tinggi. Misalnya kebocoran pada sistem pendingin yang menyebabkan penurunan kinerja radiator atau hilangnya cairan pendingin dapat mengakibatkan suhu mesin teman-teman meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan penguapan oli yang lebih cepat dan meningkatkan konsumsi oli. Selain faktor suhu, komponen mesin yang aus atau keausan pada seal juga dapat mempercepat penguapan oli. Misalnya begini, keausan pada seal katup atau seal poros engkol dapat menyebabkan celah-celah kecil yang memungkinkan uap oli keluar dari mesin. Hal ini akan mengurangi jumlah oli secara bertahap seiring waktu. Untuk mengatasi masalah ini sangat penting untuk secara rutin memeriksa level oli mesin dan menggantinya jika diperlukan. Nah, pastikan juga untuk menggunakan oli yang direkomendasikan oleh produsen mobil teman-teman dan mengikuti panduan perawatan yang diberikan. Selain itu, memeriksa sistem pendingin secara berkala dan memastikan mesin berada dalam kondisi yang optimal juga dapat membantu mengurangi tingkat penguapan oli tersebut. Dengan memahami penyebab dan faktor-faktor yang mempercepat penguapan oli, teman-teman dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga level oli mesin tetap cukup
untuk melindungi kesehatan mobil teman-teman. Hal ketiga yang bisa menyebabkan berkurangnya oli adalah terdapat masalah pada piston dan ring piston. Masalah pada piston dan ring piston adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya oli mesin mobil secara signifikan. Nah, piston dan ring piston merupakan bagian vital dalam sistem mesin yang berperan dalam menghasilkan tenaga dan menjaga tekanan oli. Salah satu penyebab utama berkurangnya oli akibat masalah pada piston dan ring piston adalah keausan atau kerusakan pada komponen tersebut. Seiring waktu dan penggunaan yang terus-menerus, piston dan ring piston dapat mengalami keausan, retak, ataupun deformasi. Ketika ini terjadi, celah antara piston dan dinding silinder dapat menjadi lebih besar dari yang seharusnya. Nah, celah yang lebih besar dari standar ini menyebabkan oli dapat dengan mudah bocor melewati ruang pembakaran dan masuk ke dalam ruang silinder. Ketika oli berada di ruang pembakaran, akan terbakar bersama dengan bahan bakar selama siklus pembakaran tersebut. Nah, hal ini akan mengakibatkan konsumsi oli yang berlebihan dan berkurangnya jumlah oli yang seharusnya berada di dalam sistem tersebut. Selain itu, masalah pada ring piston seperti keausan atau kerusakan pada ring piston juga dapat menyebabkan oli bocor ke ruang pembakaran. Nah, ring piston bertugas untuk memastikan tekanan oli tetap di dalam ruang pelumas dan mencegah oli masuk ke ruang pembakaran. Jika ring piston aus atau rusak, maka fungsi penyegelan tidak akan optimal dan oli dapat mengalir melalui celah ring piston dan masuk ke ruang pembakaran. Akibatnya apa? Jumlah oli akan berkurang secara signifikan. Untuk mencegah masalah ini, penting untuk melakukan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala pada sistem piston dan ring piston. Pengecekan secara teratur terhadap keausan, deformasi, atau kerusakan pada komponen tersebut sangat dianjurkan sekali. Jika ditemukan masalah, segera lakukan perbaikan atau penggantian yang sesuai untuk menjaga kinerja dan kelancaran mesin mobil teman-teman. Selain itu, pastikan juga pemilihan oli yang tepat sesuai dengan rekomendasi produsen mobil teman-teman, serta jadwalkan penggantian oli secara teratur untuk menjaga level oli tetap cukup dan mencegah konsumsi oli yang berlebihan akibat masalah pada piston dan ring piston tersebut. Hal keempat yang bisa menyebabkan berkurangnya oli adalah perubahan kualitas oli. Perubahan kualitas oli adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan berkurangnya oli mesin mobil secara signifikan. Oli mesin adalah fluida penting yang berfungsi untuk melumasi, membersihkan, dan melindungi komponen-komponen mesin dari keausan dan korosi. Namun seiring waktu dan penggunaan, kualitas oli dapat berubah dan mempengaruhi jumlah oli yang tersedia di dalam sistem. Salah satu penyebab perubahan dari kualitas oli adalah kontaminasi. Kontaminan seperti partikel debu, kotoran, dan sisa-sisa pembakaran dapat masuk ke dalam sistem oli melalui udara, melalui bahan bakar, ataupun komponen yang aus. Kontaminan ini dapat menyebabkan oli menjadi tercemar dan mengubah sifat-sifatnya. Oli yang terkontaminasi cenderung menjadi lebih kental, lebih kotor, dan kehilangan kemampuannya untuk melumasi dengan baik. Akibatnya, oli yang terkontaminasi dapat berdampak pada peningkatan gesekan dan suhu yang tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan konsumsi oli dan berkurang jumlah oli yang seharusnya berada di dalam mesin. Selain itu, perubahan suhu yang ekstrem juga dapat mempengaruhi kualitas oli itu sendiri. Pada suhu yang tinggi, oli cenderung mengalami degradasi dan oksidasi yang lebih cepat. Proses ini dapat mengubah sifat-sifat fisik dan kimia dari oli tersebut seperti viskositas dan stabilitas termalnya. Oli yang telah teroksidasi atau terdegradasi cenderung menjadi lebih encer, kehilangan kemampuan pelumasan, dan mengurangi kemampuannya untuk melindungi komponen-komponen mesin dari keausan dan korosi. Nah, akibatnya apa? Jumlah oli akan berkurang secara signifikan. Selain faktor kontaminasi dan suhu, umur pakai oli juga dapat mempengaruhi kualitas dan jumlah oli yang tersedia di dalam mesin. Oli mesin memiliki batasan waktu penggunaan yang disarankan oleh produsennya, dan setelah melewati batas waktu tersebut, oli cenderung mengalami degradasi dan kehilangan sifat-sifatnya yang optimal. Oli yang telah terlalu lama dipakai dapat menjadi lebih kental ataupun encer, teroksidasi, dan mengalami penurunan kemampuan pelumasannya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi oli dan berkurangnya jumlah oli yang tersedia di dalam mesin. Untuk menghindari masalah ini, sangat penting untuk mengikuti jadwal penggantian oli yang direkomendasikan oleh produsen masing-masing mobil teman-teman. Nah, selalu periksa kualitas oli dengan memeriksa warna, kejernihannya, dan kekentalannya secara berkala. Jika ditemukan tanda-tanda kontaminasi atau perubahan kualitas, segera lakukan penggantian oli yang sesuai. Selain itu, gunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi dan rekomendasi produsen mobil teman-teman, serta pastikan untuk menggunakan oli yang berkualitas.
baik dan memiliki daya tahan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mesin mobil teman-teman. Jangan sampai dapat oli palsu ya. Dengan memperhatikan perubahan kualitas oli dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga kualitas oli dalam batas optimal, teman-teman dapat mencegah konsumsi oli yang berlebihan dan memastikan jumlah oli yang cukup untuk melumasi dan melindungi mesin mobil teman-teman. Intinya apa? Selalu melakukan P2H seperti yang telah Uda Nazar contohkan pada video sebelumnya. Bagi yang belum menonton, silakan cek link pada deskripsi video ini atau cek pada playlist Uda Nazar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.